Cara mudah membuat pempek ikan tenggiri. Ayo, saksikan. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Siapkan 300 gram ikan tenggiri. Nah, bahan yang kedua, ini ada 30 siung bawang putih. Nah, juga siapkan 3 putih telur. Nah, selanjutnya adalah siapkan air sebanyak 75 ml. Dan juga 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh gula. Nah, ini adalah tepung tapiokanya. 240 gram tepung tapioka. Ayo, mari kita membuatnya. Nah, ini saya pakai Mitochiba chopper ya. Jadi ini Mitochiba memudahkan kamu untuk membuat pempek ikan tenggiri tanpa bersusah payah. Hanya tinggal masukkan bahan-bahan saja. Pertama, masukkan ikan tenggiri ke dalam chopper. Masukkan semua ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Nah, ini adalah semua ikan sudah dimasukkan ke dalam chopper. Oke. Selanjutnya adalah tambahkan 75 ml air ke dalam ikan tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam chopper. Lalu kita akan menggilingnya sampai tercampur rata. Tutup choppernya hingga tertutup sempurna dan juga kita meletakkan mesinnya juga. Tinggal tekan. Giling sampai tercampur rata ya, ikan dan airnya itu tidak terpisah. Jadi menjadi satu adonan yang utuh, yang merata dan juga lembut pastinya. Nah, kita giling sampai semuanya tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata, sekarang kita akan menambahkan putih telur. Putih telur dimasukkan ke dalam chopper tersebut. Oke, semuanya ya. Lalu kita tutup kembali choppernya dan kita akan menggilingnya kembali. Oke, tinggal tekan giling sampai tercampur rata. Jadi sampai putih telurnya itu dan adonan yang tadi ikan dan air itu sampai benar-benar tercampur rata, tidak terpisah-pisah. Nah, sampai semua adonannya lembut dan juga sampai semua adonan itu merata. Ya, tekan terus. Nah, ini Mitochiba chopper ini memudahkan banget ya kalau kamu itu bikin pempek ikan tenggiri itu pemula. Kalau kamu nggak punya Mitochiba chopper, kamu juga bisa pakai blender yang kamu punya. Kamu juga bisa pakai mixer jika kamu nggak punya blender. Tapi kalau kamu pakai mixer, ikan kamu harus ikan yang sudah digiling. Nah, sekarang tambahkan bawang putih yang sudah kita siapkan tadi. Tambahkan ke dalam adonan sampai semuanya masuk ya. Sampai semuanya masuk sempurna. Nah, setelah itu kita tutup kembali choppernya itu. Oke, sekarang kita siap untuk menggilingnya lagi. Nah, tinggal tekan aja. Oke, giling sampai halus. Jadi sampai bawang putihnya itu tidak bergerumpal-gerumpal ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi sampai bawang putihnya itu tergiling halus, lembut dan menjadi satu dengan adonan ikan tadi. Oke, tekan terus sampai bawang putihnya itu tidak bergerumpal-gerumpal. Jadi sampai bawang putihnya itu halus. Oke, sampai kita tunggu sampai semua adonannya tercampur rata dengan bawang putih. Nah, kalau sudah tercampur nih dengan bawang putih, sekarang kita tambahkan gula dan garam. Ya, saya tambahkan gula dan garam dan kita siap untuk menggilingnya lagi. Ya, sekarang tutup Mitochiba choppernya, lalu kita tutup lagi dengan mesinnya dan tinggal tekan sampai gula dan garam tercampur rata ke dalam adonan. Nah, ini semua bahan-bahan sudah kita masukkan ya.
Nah, dari awal sampai akhir. Jadi ini kamu tinggal masukkan bahan, terus tinggal giling sampai adonan itu siap. Jadi sampai adonan itu semuanya tercampur rata, rasanya tercampur rata. Kalau kamu suka lebih asin atau kamu pengen rasanya kurang, kamu bisa tes ya, kamu bisa rasakan. Kalau misalkan kamu rasanya kurang asin apa gimana gitu. Nah, ini adonan kita sudah siap ya. Kalau sudah siap nih jadinya seperti ini. Jadi benar-benar tercampur rata, tidak ada yang bergelombang, tidak ada yang terpisah. Ini berarti kamu berhasil membuat adonannya. Nah, sekarang adonan yang sudah kita buat tadi, itu adonan ikannya kita masukkan ke dalam wadah ya. Pilih aja wadah sedang. Nah, ini teksturnya seperti ini. Jadi teksturnya itu tidak lembek atau tidak apa, jadi dia benar-benar sudah menjadi satu dengan semua bahan-bahan yang sudah kita campurkan tadi. Nah, ini teksturnya seperti ini ya, jadi kenyal-kenyal gitu karena kita pakai telur. Kalau kamu mau hemat sih sebenarnya kamu pakai telurnya sedikit tapi airnya yang lebih banyak, nanti sesuaikan. Nah, ini semua adonan sudah tercampur rata ya. Nah, jadi sudah kita masukkan ke dalam wadah. Semuanya ini kita masukkan ke dalam wadah. Nah, jangan sampai ada yang tersisa. Oke. Setelah semuanya masuk ke dalam wadah, kita akan siap memulai untuk memasukkan bahan yang berikutnya. Kalau seadanya sudah kosong. Oke, ini seadanya sudah siap dan kita siap memasukkan tepung tapiokanya lah. Nah, kita masukkan semua tepung tapiokanya, lalu kita siap untuk menguleni. Ingat, menguleni pempek itu berbeda dengan menguleni bahan-bahan yang lain ya. Jadi kalau pempek itu tidak boleh kita remas-remas atau terlalu kita bolak-balik seperti itu, remas-remas yang terlalu kencang pakai tangan tuh nggak boleh. Jadi kita cukup menguleninya itu diambil dari bawah lalu ditekan, diambil dari bawah lalu ditekan, diambil dari bawah lalu ditekan sampai semua adonan itu benar-benar tercampur rata. Jadi tidak boleh kamu meruas-ruas atau meremas-remas adonan kamu, itu nggak boleh, karena biasanya kalau kamu meremas-remas kayak gitu nanti jadinya adonan kamu keras, tidak kenyal ya, tidak bagus. Jadi bagusnya seperti ini, kamu ambil dari bawah lalu ditekan-tekan, kamu ambil dari bawah lalu ditekan-tekan. Nah, ini sampai adonannya tercampur rata sempurna. Oke. Nah, kita ulangi terus ya sampai semua adonan itu tercampur rata. Nah, seperti ini. Nah, ini adonan kita sudah siap ya. Oke, kita mau siap bentuk nih. Kamu ambil adonannya dengan menggunakan sendok. Lalu kita bentuk adonan itu. Jadi kamu jangan lupa melumuri tangan menggunakan tapioka agar tidak lengket ke dalam tangan adonannya itu. Nah, lalu kamu bulatkan adonan tadi yang sudah kamu ambil dengan sendok itu, bulatkan terlebih dahulu. Lalu kamu tusuk bagian tengahnya itu menggunakan jempol agar terbentuk rongga. Nah, kalau misalkan kurang rapi, bagian pinggirnya kamu bisa ratakan dulu. Nah, lalu kamu bulatkan, pipihkan dengan menggunakan jempol agar rongganya itu semakin besar. Nah, seperti itu. Ini kalau kamu mau bikin pempek isi telur ya. Jadi kita buat dulu rongganya. Ya, kita buat dulu rongganya nih sampai rongganya itu terasa cukup untuk kamu isi telur dan tidak melebar atau tumpah. Kamu juga harus memastikan bawahnya itu tidak terlalu tipis atau pinggirnya terlalu tipis, nanti akan membuat adonannya itu bocor. Lalu sekarang masukkan isian telurnya. Nah, jangan sampai terlalu banyak ya. Jadi perhatikan atasnya juga. Nanti kita akan tutup seperti ini. Jadi pipihkan aja bagian bibir adonan agar tertutup dan adonannya tidak tumpah. Nah, sampai semuanya tetap rata pipih. Oke, sekarang kalau sudah pipih, masukkan ke dalam panci yang sudah disediakan ya. Ini pancinya sudah panas ya, jadi bukan panci yang masih belum mendidih airnya gitu ya.
Nah, ulangi semua cara yang sama itu tadi itu untuk membuat pempek kamu. Nah, kalau kau sudah mengambang dan sudah besar seperti ini, betul artinya pempek kamu sudah matang. Nah, seperti itu ya. Ini sudah saya buat tadi ini. Jadi adonannya yang tadi yang pertama-tama itu jadi sudah matang. Oke, kalau sudah menggelembung berarti sudah matang. Berarti adonan siap untuk diangkat ya. Kalau sudah naik ke atas, biasanya kalau sudah matang itu dia akan naik sendiri ke atas. Kalau masih belum matang kan masih tenggelam ke bawah tuh. Kalau sudah matang dia akan naik ke atas. Nah, seperti itu. Nah, kita mau buat pempek lenjer nih. Pertama siapkan nampan ya. Nampan lalu kamu taburi dengan tepung tapioka. Ambil adonan menggunakan sendok, lalu bulatkan adonan tadi. Nah, bulatkan menggunakan tangan. Jangan lupa tangannya dilumuri dengan tepung tapioka. Nah, kalau sudah ini bulatkan ya, bulatkan sampai bulat pipih sempurna. Nah, setelah itu tinggal gulung deh di nampan ya, biar pipih, biar memanjang. Gitu sampai memanjangnya tuh sempurna. Jadi jangan kamu gulung pakai tangan gitu ya. Cukup dipipihkan di nampan aja biar bentuk bulatan kamu itu bagus. Nah, seperti itu. Kalau sudah bagus, kalau sudah panjangnya sudah dirasa cukup, langsung masukkan ke dalam panci. Jadi jangan diangkat pakai tangan atau gimana, gulungkan aja, gelundungin aja di panci gitu. Jadi gelundungin aja si adonan kamu tadi ke dalam panci yang panas yang sudah mendidih. Nah, ulangi semua tata cara tadi itu dengan cara yang sama sampai semua adonan itu selesai. Ya, ambil adonan lalu bulatkan, jangan lupa lumuri tangan dengan tepung tapioka, lalu pipihkan atau bentuk memanjang dengan menggunakan nampan ya. Nah, seperti itu. Ini tata cara membuat empek-empek lenjer. Nah, seperti ini namanya pempek lenjer ya pemirsa. Jadi buatnya gampang kan. Nah, ini dia pempek kita sudah siap disajikan dengan cuko. Selamat mencoba.